Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fikrul Hazana Balong dengan NIM 21044500023 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen dan Evaluasi BK untuk memaparkan hasil analisis data dari pemberian angket ke siswa SMA dan pemberian layanan informasi berdasarkan hasil angket tersebut. Yang pertama yaitu pembagian angket. Nah, untuk pembagian angket ini dilakukan dengan menghubungi salah satu guru BK di SMA Negeri 3 Nrekang untuk meminta bantuan menyebarkan angket tersebut ke siswa kelas 11 di SMA itu. Nah, pembagian angket ini dilakukan pada hari Selasa 23 Mei 2023. Yang selanjutnya yaitu angket kebutuhan materi layanan. Nah, dalam angket yang dibagikan itu melalui Google Form terdapat 4 bidang, yang dimana bidang itu ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan juga bidang karir. Nah, di setiap bidang ini ada 30 materi layanan yang di dalamnya akan dipilih oleh siswa, yang mana ada 3 pilihan. Apakah siswa ini sangat butuh terhadap materi itu, atau siswa ini cukup butuh terhadap materi tersebut, ataupun siswa ini kurang butuh terhadap materi tersebut. Dan angket itu dibagikan ke 30 responden dengan 30 soal per bidang tersebut. Jadi setelah pengisian angket itu dilakukan, analisis data yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel menghasilkan hasil seperti pada yang tertera di gambar. Yang pertama itu bidang pribadi. Nah, di bidang pribadi ini ada 87% siswa yang sangat butuh materi layanan dari bidang pribadi. 25%-nya itu kurang butuh dan 11%-nya itu cukup butuh. Kemudian untuk materi di bidang sosial, 86% siswa sangat butuh terhadap materi di bidang sosial, 13%-nya itu cukup butuh dan 1%-nya kurang butuh. Kemudian untuk bidang belajar itu terdapat 90% siswa yang sangat butuh terhadap materi dari bidang belajar. Kemudian yang cukup butuh hanya 9% dan kurang butuh 1%. Dan untuk di bidang karir yang paling tinggi itu 91% siswa sangat butuh materi layanan di bidang karir, dan 80%-nya itu cukup butuh serta 1%-nya itu kurang butuh. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa dari 30 responden siswa di SMA Negeri 3 Nrekang itu membutuhkan materi bidang karir untuk diberikan layanan ke mereka. Dan salah satu materi yang akan saya angkat untuk pemberian layanan informasi ini yaitu merencanakan karir di masa depan. Jadi layanan informasi yang akan saya berikan yaitu berjudul merencanakan karir di masa depan. Adapun topik-topik yang akan dibahas di dalam layanan informasi ini, yang pertama yaitu definisi dari karir itu sendiri, kemudian poin penting dalam merencanakan karir di masa depan, dan bagaimana langkah-langkah merencanakan karir di masa depan. Oke, sebelum itu memperoleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang sehat dimanapun dan kapanpun mereka berada.
dan betapa orang akan merasa sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas, apalagi kalau sampai menjadi pengangguran. Nah, demikian pula banyak orang yang mengalami stres dan frustasi dalam hidupnya karena masalah pekerjaan tersebut. Nah, menggapai karir yang sukses atau gemilang tidak didapatkan hanya dengan melewati proses semalam. Hal itu membutuhkan kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan kemauan untuk terus belajar. Nah, seorang profesional yang berhasil dalam karirnya adalah ia yang telah merintis sejak usia mudanya. Kemudian para praktisi sumber daya manusia juga mengatakan bahwa orang yang berhasil pada umumnya akan melakukan analisa serta mengetahui apa yang menjadi tujuan karirnya, apa rencana serta tindakan yang diambil untuk mencapai karir yang diharapkan. Nah, untuk karir ini sendiri hampir semua orang mungkin menyamakannya dengan pekerjaan, karena memang pekerjaan ini hampir mirip dengan karir, tapi tentunya ada perbedaan itu sendiri. Nah, kata pekerjaan lebih menunjuk pada kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan untuk karir itu sendiri lebih menunjuk pada pekerjaan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Dan karir, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa karir ini merupakan suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu, dan karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Nah, untuk perencanaan karir itu sendiri, poin-poin penting dalam perencanaan karir tentunya sangat dibutuhkan, dan untuk itu ada beberapa poin-poin penting yang dibutuhkan dalam perencanaan karir. Yang pertama yaitu menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan karir. Dan yang ketiga, penyusunan program pendidikan, keterampilan, dan pengalaman-pengalaman yang bersifat mengembangkan atau pengembangan dalam meraih tujuan karir. Jadi 3 poin penting ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan karir. Nah, kita harus menyadarkan diri kita sendiri terlebih dahulu terhadap peluang-peluang, kendala-kendala atau pilihan-pilihan dan konsekuensi yang akan dihadapi ketika sudah memilih karir. Dan yang kedua yaitu kita juga harus memiliki tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan karir. Jadi sebelum kita menentukan karir kita tentu harus punya tujuan yang sesuai dengan karir yang akan kita pilih. Dan yang terakhir yaitu penyusunan program pendidikan, keterampilan, dan pengalaman-pengalaman bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Jadi selain kita menyadarkan diri sendiri dan mempunyai tujuan, kita juga harus menyusun program-program mengembangkan keterampilan kita dan menambah pengalaman-pengalaman kita yang bersifat sebagai pengembangan untuk meraih tujuan karir itu. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah kita meraih tujuan meraih karir kita? Yang pertama yaitu mengembangkan rencana karir. Nah, kita harus memikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah atau strategi apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan, atau melakukan hal-hal yang ingin kita capai, seperti itu. Yang kedua yaitu meninjau bakat dan minat kita. Nah, kita juga harus meninjau bakat dan minat yang kita miliki, dan kita juga harus memikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu mencoba mencari tahu jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita.
yang sesuai dengan bakat serta minat yang kita miliki, kemudian latar belakang pendidikan kita, kondisi kerja serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita. Jadi semuanya kita harus cari tahu terlebih dahulu sebelum menentukan tujuan karir kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kita bandingkan skill dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Jadi kita juga harus menilai keterampilan kita, minat kita, dan karir dan juga atau pekerjaan yang akan kita pilih sesuai dengan keterampilan dan minat itu. Nah, yang selanjutnya itu mengembangkan tujuan karir yang dipilih. Nah, hal ini tentu akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis apa yang akan kita lakukan untuk mencapai karir kita. Nah, yang selanjutnya mengikuti pelatihan karir. Jadi selain kita mengembangkan rencana karir, mengetahui tujuan karir, mencari tahu jenis-jenisnya dan segala macamnya, kita juga bisa mengikuti pelatihan karir yang dimana hal-hal tersebut tentu akan menambah pengalaman, menambah keterampilan atau skill kita untuk mencapai karir kita. Dan yang ketujuh ada finansial atau keuangan, dan tentunya untuk mencapai karir kita tentu kita membutuhkan biaya yang mungkin terbilang cukup besar, dan hal itu juga harus menjadi perhitungan kita untuk mencapai karir kita. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu meminta arahan, saran dan masukan, nasihat dan semacamnya dari yang berpengalaman, karena dari hal tersebut ketika kita mendapat informasi dari orang yang berpengalaman, tentu itu akan menambah mindset kita untuk menentukan strategi-strategi apa selanjutnya yang akan dilakukan untuk mencapai karir tersebut. Nah, mungkin itu langkah-langkah, poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam merencanakan karir di masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini yang bersifat informasi ke kita semua dapat bermanfaat dengan baik dan digunakan untuk menambah pengetahuan serta wawasan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.